warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bisahri sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa marifataka. Rekan-rekan yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini saya ingin membahas sebuah tema berjudul tawadu merupakan buah dari ketakwaan. Untuk membahas ini saya mencoba membuka kitab tebal sebagai mujizat Rasulullah SAW dengan harapan menemukan dalil ataupun ayat yang tepat yang dapat dijadikan landasan untuk membahas masalah ketawaduan ini. Saya menemukan di dalam surat Al-Furqan ayat 63 yang artinya, saya akan bacakan saja. Dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Itu dalilnya. Saya renungi sampai timbul kesadaran bahwa ayat tersebut merupakan legal formal dan dasar seorang berperilaku tawadu, yaitu munculnya perasaan tenang dan tentram di dalam hatinya sebagai hasil dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang memiliki sifat tawadu, hidupnya selalu tegar dalam menghadapi cobaan ataupun ujian yang menimpa dirinya, dan tidak pernah mereka pasrah begitu saja. Ketenangan dan ketentraman hati tentu mereka gunakan sebagai motor penggerak segala tindakan yang ia lakukan. Seorang yang memiliki sifat tawadu akan meninggalkan sifat angkuh di dalam dirinya dan sombong untuk memastikan hatinya bersih dari sifat-sifat yang tercela tersebut. Karena itulah digambarkan Allah dalam firman-Nya, Quran surat Al-Furqan ayat 63 tersebut. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, barang siapa yang mereka merasa besar pada dirinya dan sombong dalam jalannya, niscaya ia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Tawadu sebenarnya kerendahan hati seorang hamba terhadap kebenaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang mampu merendahkan sayapnya terhadap semua makhluk Allah dan bersikap lembut kepada mereka, maka ia memiliki sifat tawadu. Merendahkan sayap hatinya, menganggap semua makhluk Allah, semua manusia sama di sisi Allah kecuali dalam hal ketakwaannya. Sifat tawadu ini akan menumbuhkan tunas kecintaan kepada semua makhluk, dan buahnya dapat menghilangkan sifat tamak, congkak, dan sifat sombong di dalam hati manusia. Sifat tawadu lahir dari ketakwaan kepada Allah, taat kepada perintah Allah, serta memelihara dirinya dari tergelincir pada perbuatan yang melanggar perintah-perintah Allah. Karena itu, ketakwaan merupakan perisai dalam melindungi diri dari azab Allah, sehingga jiwanya terus dipelihara dari lalai ingatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Maraghi mendefinisikan takwa sebagai usaha menjaga diri dari hukuman dan kemurkaan Allah dengan cara tidak melakukan maksiat kepadanya. Dalam tasawuf, takwa diartikan sebagai kondisi batin yang terpelihara dan berada dalam penjagaan serta pemeliharaan diri karena ketaatan dan kesalehan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi jiwa yang seperti ini melahirkan
batiniyah, latifah, robbaniyah, yaitu keadaan psikologi yang lembut dan bernilai ketuhanan yang kokoh sehingga ia memperoleh ketenangan dan kebahagiaan jiwa yang paripurna. Takwa dapat membersihkan hati dari noda-noda penghijab penglihatan mata hati. Takwa dapat menjernihkan mata hati seseorang sehingga mampu melihat mana yang hak dan mana yang batil. Saya pernah salat berjamaah bertiga dengan Kiai Haji Muhammad Ali Hanafiah Akbar, sesepuh pondok pesantren Suryalaya, Korwil, Jawa Timur, Indonesia Timur. Beliau sebagai imam dan saya dengan seorang teman saya makmum pada beliau. Selesai mengucapkan salam, tiba-tiba beliau membalikan badannya ke arah kami berdua seraya bertanya, "Pak, seumpama tempat ini kotor, pasti akan kita dapati lalat dan sampah bertebaran di sekitar ini. Untuk menghilangkan lalat itu harus diapakan tempat ini?" Beliau bertanya kepada kami. Lalu dia melanjutkan, "Apakah kita bunuh satu persatu lalat itu atau tempat ini kita bersihkan?" Saya kaget sekali dan tidak biasanya beliau sehabis salat berjamaah langsung membalikan badan dan bertanya seperti itu. Lalu saya jawab, "Dibersihkan, Ustaz." Jawab saya dengan hati-hati, "Iya, benar. Harus dibersihkan tempatnya. Demikian juga hati kita. Kalau hati kita kotor, setan akan senang bercokol di dalam hati kita. Para malaikat tidak ada yang mau datang kepada hati kita. Karena itu, kita harus membersihkan hati kita dengan zikir kepada Allah." Beliau menimpali jawaban saya. Setelah berbincang yang tidak kami duga itu, beliau langsung membalikan badan lagi, memimpin zikir seperti biasa dilakukan seusai salat fardu. Jaminan Allah bagi orang-orang yang takwa memang sangat jelas seperti dinyatakan dalam firman-Nya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka olehnya. Ketakwaan merupakan solusi segala masalah hidup, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Orang-orang yang hatinya dilumuri ketakwaan, Allah menjamin seluruh persoalan hidupnya akan diselesaikan Allah. Orang yang memahami hakikat ketakwaan, pasti orang itu memiliki sifat tawadu. Karena segala perbuatannya merasa dipelihara dan merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu itu. Karena itu, manusia diperintahkan memelihara ketakwaan. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Di dalam surat Al-Maryam 71 dan 72. Ya Allah, berilah hati kami ketakwaan dan sucikanlah hati kami agar kami tetap dalam ketawaduan kepadamu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baiknya zat yang mensucikan. Engkau penguasa dan pemilik seluruh alam semesta ini dan seisinya. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.